Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Pada video pembelajaran kali ini, materi kita adalah menganalisis produksi video animasi dan atau musik digital. Untuk mengawali pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing supaya kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami ilmu yang akan kita dapatkan. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Pada materi menganalisis produksi video animasi dan atau musik digital yang akan kita pelajari ada 4 hal, yaitu sinematografi dasar, penempatan dan pergerakan kamera, konsep pencahayaan, dan perangkat lunak penyunting video. Sinematografi adalah kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu cinematography, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu kinema, yang artinya gambar. Sinematografi sebagai ilmu terapan merupakan bidang ilmu yang membahas tentang teknik menangkap gambar dan menggabung-gabungkan gambar tersebut sehingga menjadi rangkaian gambar yang dapat menyampaikan sebuah ide. Sinematografi memiliki objek yang sama dengan fotografi, yakni menangkap pantulan cahaya yang mengenai benda. Dengan objek yang sama, maka peralatannya pun mirip. Perbedaannya, jika pada fotografi, peralatannya menangkap gambar tunggal, sedangkan pada sinematografi, peralatannya menangkap rangkaian gambar. Juga pada fotografi, penyampaian ide fotografi memanfaatkan gambar tunggal, sedangkan pada sinematografi, penyampaian idenya memanfaatkan rangkaian gambar. Jadi, dapat disimpulkan sinematografi adalah gabungan antara fotografi dengan teknik perangkaian gambar atau dalam sinematografi disebut dengan montage. Kemudian yang kedua, yaitu penempatan kamera. Pemilihan sudut pandang kamera atau kamera angle dengan tepat akan mempertinggi visualisasi dramatik dari suatu cerita. Sudut kamera atau kamera angle dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sudut kamera objektif, sudut kamera subjektif, dan sudut kamera point of view. Sudut kamera objektif adalah kamera dari sudut pandang penonton outsider, tidak dari sudut pandang pemain tertentu, tidak dari sudut pandang pemain manapun. Angle kamera objektif tidak mewakili siapapun. Pada sudut kamera objektif ini, penonton tidak dilibatkan dan pemain tidak merasa ada kamera. Jadi, pemain tidak merasa ada yang melihat, semuanya berjalan natural seperti tidak ada kamera. Kemudian contoh berbagai sudut kamera objektif diantaranya yang pertama yaitu ada bird eye view, yaitu teknik pengambilan gambar yang dilakukan dengan ketinggian kamera berada di atas ketinggian objek. Jadi kameranya itu ada di atas ketinggian objek. Hasil dari bird eye view ini akan terlihat lingkungan yang luas dengan benda-benda lain tampak kecil. Contohnya ada gedung bertingkat, rumah, jalan, dan sungai. Kemudian yang kedua ada high angle, yaitu pengambilan gambar dari atas objek yang diarahkan ke bawah sehingga mengesankan objek terlihat kecil. Nah, kesan yang ingin ditimbulkan pada high angle ini yaitu kesan tertekan atau lemah. Kemudian yang ketiga ada low angle, yaitu sudut pengambilan dari arah bawah objek sehingga mengesankan objek ini terlihat besar. Nah, teknik low angle ini memiliki kesan dramatis, yaitu nilai agung, berwibawa, kuat, dan dominan. Kemudian yang keempat,
ada A-level atau straight angle, yaitu sudut pengambilan gambar sejajar dengan objek. Hasil dari straight angle ini memperlihatkan tangkapan pandangan mata seseorang. Posisi kamera dan objek sejajar. Teknik ini tidak memiliki kesan dramatis, melainkan memiliki kesan yang wajar, dan teknik ini sering digunakan pada liputan stand-up reporting. Kemudian yang kelima ada frog A, yaitu sudut pengambilan gambar dengan ketinggian kamera sejajar dengan alas atau dasar kedudukan objek atau bahkan lebih rendah. Hasil yang tampak dari frog A ini tampak seolah-olah mata penonton mewakili mata katak. Dan motivasi dari teknik pengambilan gambar ini yaitu untuk memberikan kesan dramatik pada objek yang unik atau aneh. Kemudian selanjutnya, sudut kamera subjektif, yaitu kamera dari sudut pandang penonton yang dilibatkan, misalnya melihat ke penonton atau dari sudut pandang pemain lain. Ini misalnya yang terjadi pada film horor. Sudut kamera subjektif ini dilakukan dengan cara-cara seperti kamera berlaku sebagai mata penonton untuk menempatkan mereka dalam adegan sehingga dapat menimbulkan efek dramatik. Kemudian, kamera berganti-ganti tempat dengan seseorang yang berada di dalam gambar. Penonton dapat menyaksikan suatu hal atau kejadian melalui mata pemain tertentu. Kemudian selanjutnya yaitu sudut kamera point of view, yaitu kamera ditempatkan pada sisi pemain subjektif sehingga memberi kesan penonton beradu pipi dengan pemain yang ada di luar layar. Contoh paling jelas pada sudut kamera point of view adalah mengambil gambar close-up pemain yang menghadap ke pemain di luar layar dan sebelumnya didahului dengan over shoulder shot. Kemudian pembahasan kita selanjutnya yaitu pergerakan kamera. Nah, untuk menciptakan gambar yang dinamis dan dramatis, kita perlu mengenal macam-macam gerakan kamera. Antara lain yaitu panning, tilting, zooming, dan tracking atau dolly. Yang pertama adalah crab atau track, yaitu pergerakan seluruh badan kamera horizontal ke kiri dan ke kanan dengan sasaran menunjukkan keberadaan objek agar mempertahankan komposisi awal dan menunjukkan latar belakang. Jadi manusianya ada di sini. Ini contoh dari atas ya. Ini contoh pengambilan dari atas. Maksudnya ini adalah tampilan dari atas. Manusianya ada di sini. Kemudian kameranya itu bergerak ke kiri dan ke kanan. Kemudian yang selanjutnya yaitu zooming. Zoom adalah teknik pengambilan gambar dengan pergerakan lensa dari gambar yang luas menuju gambar yang sempit atau wide angle lens ke narrow angle lens. Tujuan dari pergerakan zooming ini untuk menyajikan objek yang dinilai penting. Nah, untuk zooming ada dua jenis, yaitu zoom out, yaitu teknik pengambilan gambar dengan pergerakan lensa dari narrow angle lens ke wide angle lens atau dari gambar sempit ke gambar yang lebih luas dengan objek yang sama. Tujuan untuk menyajikan objek utama yang berada di dalam suasana tersebut. Sedangkan untuk zoom in adalah kebalikan dari zoom out. Jika zoom out adalah teknik pengambilan gambar dari narrow angle lens ke wide angle lens, kalau zoom in adalah pengambilan gambar dari wide angle lens atau dari gambar yang lebih luas ke gambar yang lebih sempit atau ke narrow angle lens. Kemudian yang selanjutnya ada panning, yaitu pengambilan gambar dengan melakukan pergerakan kamera secara horizontal ke kiri atau left dan ke kanan atau right. Kemudian yang selanjutnya adalah tilting.
Tilting ini ada dua, yaitu tilt up dan tilt down. Tilt up adalah pergerakan kamera dari bawah ke atas. Tujuan dilakukan kamera ini, tilt up adalah untuk menyajikan ketinggian suatu objek. Adanya rasa keingintahuan apa yang ada, kemudian gerakan kamera ini dapat digunakan untuk membangkitkan kesan gedung yang menjulang tinggi atau menggambarkan kedalaman yang mengerikan. Kemudian yang kedua ada tilt down, yaitu pengambilan gambar dengan melakukan pergerakan kamera dari atas ke bawah. Tujuannya adalah untuk menunjukkan keberadaan suatu objek yang berada di bawah. Kemudian yang selanjutnya adalah dolly atau tracking, yaitu pergerakan kamera mendekati atau menjauhi objek dengan atau tanpa tripod. Track in merupakan pergerakan mendekati objek, dan track out merupakan pergerakan kamera menjauhi objek. Kemudian pembahasan kita selanjutnya yaitu sudut kamera atau kamera angle, yaitu sudut pengambilan gambar dengan kamera yang merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menyampaikan pesan melalui penempatan kamera pada sudut dan ketinggian tertentu. Untuk contoh sudut pengambilan gambar atau kamera angle pernah kita bahas pada materi tata peristilahan dalam teknik pembuatan naskah, yaitu di situ ada extreme close up, big close up, medium close up, dan lain sebagainya. Jadi untuk contoh kamera angle atau sudut kamera dapat kalian lihat di materi tata peristilahan dalam teknik pembuatan naskah. Kemudian yang ketiga ada konsep pencahayaan. Pencahayaan merupakan salah satu faktor penting dalam perancangan ruang. Ruang yang telah dirancang tidak dapat memenuhi fungsinya dengan baik apabila tidak disediakan akses pencahayaan. Nah, pencahayaan di dalam ruangan memungkinkan orang yang menempati dapat melihat benda-benda yang ada di ruangan tersebut. Tanpa dapat melihat benda-benda dengan jelas, maka aktivitas di dalam ruangan akan terganggu. Sebaliknya, cahaya yang terlalu terang juga dapat mengganggu penglihatan. Jadi untuk pencahayaan kita harus memastikan bahwa pencahayaan itu tepat, tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. Kemudian yang keempat, pembahasan kita yang keempat adalah perangkat lunak penyunting video atau perangkat lunak animasi, pembuat animasi 3D. Keunggulan dari animasi 3 dimensi adalah visualisasi objek yang tampak lebih nyata dan bisa dikatakan lebih mendekati wujud aslinya, serta kemampuannya untuk membuat dan mewujudkan visualisasi sebuah adegan yang sulit, tampak mustahil atau tidak mungkin. Ini adalah contoh aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat animasi 3D dan juga animasi yang dapat digunakan untuk editing video. Untuk aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat animasi 3 dimensi, contohnya ada Autodesk 3D Max, Blender, Cinema 4D, Poser, ZBrush, Autodesk Moodbox, dan Carrara. Kemudian contoh aplikasi yang digunakan untuk editing video ada Adobe Premiere, KineMaster, Filmora, Windows Movie Maker, Virtual DAW, dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat animasi 3D ataupun menyunting atau mengedit video. Oke, itu tadi pemaparan dan penjelasan mengenai materi kita pada kali ini. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.